Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Anggun Maharani Mutia dengan Prodi PAI semester 3 NIM 2412080046, Matkul Pengembangan Media dan Sumber Belajar, dosen penampu Bapak Agus Joko Purwono, MPD. Di kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang makalah PPT aku yang berjudul Pengembangan Media Belajar. Apa sih tujuan dan latar belakang yang melatar belakangi tentang pengembangan media belajar itu? Apa sih hal yang melatar belakangi? Media belajar berperan penting dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Generasi digital membutuhkan pengembangan visual dan interaktif. Media membantu pembelajaran jadi lebih efektif dan kontekstual. Jadi media pembelajaran di era digital dan revolusi industri itu penting banget karena bikin belajar jadi lebih menarik dan efektif. Dengan media yang inovatif, siswa juga lebih mudah memahami sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan cocok buat generasi sekarang yang lebih suka tampilan visual dan pembelajaran interaktif. Seperti tujuan yang udah aku rangkum, yaitu memahami konsep media pembelajaran, mengetahui prinsip dan landasan teoris, memahami model desain instruktual, menjelaskan integrasi teknologi digital, mengetahui manfaat dan tantangan media. Masuk ke pembahasan yang pertama yang mencakup 4 elemen. Yang pertama, proses sistematis dan struktur. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara teratur dan terencana. Jadi ada langkah-langkah yang jelas dari awal sampai akhir, nggak asal jalan, supaya jalan belajar bisa tercapai dengan lebih mudah. Yang kedua, media sebagai sarana komunikasi edukatif. Itu artinya media dipakai sebagai alat untuk menyampaikan materi dari guru ke siswa supaya pesan pembelajaran lebih jelas, menarik, dan lebih mudah dipahami. Jadi media membantu agar proses pembelajaran nggak cuma lewat ceramah tapi lebih efektif dan menyenangkan. Gak memperhatikan karakteristik dan gaya belajar peserta didik itu artinya perlu menyesuaikan cara mengajar dan media pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Soalnya tiap siswa punya cara belajar yang beda-beda. Ada yang lebih paham lewat gambar, video, edukasi, dan praktik langsung. Dengan begitu belajar lebih nyaman dan efektif. Yang keempat, integrasi teori belajar, teknologi, dan pedagogik. Itu artinya pembelajaran nggak cuma pakai teknologi aja, tapi juga didasarkan dengan teori belajar dan cara mengajar yang cepat. Jadi teknologi dipakai sebagai alat pendukung supaya metode ngajar lebih efektif dan siswa bisa lebih mudah memahami materi. Jadi pembelajaran itu direncanakan dengan langkah yang jelas dan rapi. Jadi nggak asal-asalan. Media pembelajaran dipakai sebagai alat untuk menyampaikan materi supaya pesan dari guru lebih mudah dipahami siswa. Dalam penggunaannya juga harus sesuaikan dengan karakter dan gaya belajar peserta didik karena tiap anak-anak berbeda. Selain itu, media pembelajaran perlu mengembangkan teori belajar, teknologi, dan cara mengajar yang tepat supaya hasil pembelajaran lebih maksimal. Pembahasan yang ketiga, prinsip pembangunan media yang mencakup 4 elemen, yaitu relevansi dengan tujuan pembelajaran. Itu artinya media atau metode yang dipakai harus sesuai dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Jadi apa yang diajarkan dan cara mengajarnya benar-benar mendukung siswa supaya tujuan pembelajaran bisa dicapai, bukan asal pakai media. Elemen yaitu validasi dan keakuratan materi. Itu artinya isi pembelajaran harus benar, jelas, dan bisa dipercaya. Materinya nggak asal ambil tapi sesuai dengan sumber yang tepat supaya siswa dapat informasi yang benar dan enggak menyesatkan. Isi yang kedua, reliabilitas penggunaan. Itu maksudnya media atau metode pembelajaran bisa digunakan dengan baik dan konsisten tanpa banyak masalah. Jadi saat dipakai berulang kali tetap berfungsi dengan benar dan membantu proses pembelajaran, bukan hanya
bikin ribet atau error. Interaktivitas kognitif dan iteratif itu artinya media pembelajaran nggak cuma bikin siswa mikir dan paham materi, tapi juga melibatkan perasaan dan minat mereka. Jadi siswa diajak aktif berpikir, bertanya, dan berdiskusi sekaligus merasa tertarik, senang, dan termotivasi saat belajar. Kontekstual dan keterlanjutan itu artinya pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata supaya gampang dipahami dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi materi yang dipelajari menyambung dengan pengalaman sehari-hari dan saling berkesinambungan, bukan belajar sekali lalu putus. Materi yang ketiga yaitu landasan teori yang mencakup 4 elemen, yaitu yang pertama teori kognitivisme. Struktur informasi yang jelas itu maksudnya materi disusun secara rapi dan teratur supaya mudah dipahami oleh para siswa. Informasi disampaikan dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, jadi siswa bisa menyambungkan dan meningkatkan materi dengan lebih baik. Yang kedua, teori konstruktivisme itu artinya siswa belajar secara aktif dengan membangun pengetahuan sendiri. Jadi bukan cuma mengerti materi dari guru, tapi siswa diajak berpikir, berdiskusi, mencoba dan meningkatkan pelajaran dengan pengalaman mereka sendiri supaya lebih paham. Yang ketiga, teori konstruktivisme menurut Vygotsky itu mengemukakan kalau belajar paling efektif menjadi lewat terinteraksi sosial. Artinya siswa lebih mudah paham saat belajar bareng teman, diskusi belajar kelompok atau bimbingan guru, karena dari situ mereka saling berganti ide dan membangun pemahaman bersama. Materi yang ketiga, desain instruksional ID, mencakup beberapa elemen. Yang pertama, analisis kebutuhan karakteristik siswa. Guru perlu tahu dulu kebutuhan, kemampuan, dan cara belajar siswa sebelum mengajar. Jadi pembelajaran bisa disesuaikan dengan kondisi siswa biar materi dan media yang dipakai tepat sasaran dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, desain perancangan tujuan dan media, itu artinya guru merancang dulu apa tujuan pembelajaran yang mau dicapai dan media yang cocok dipakai. Jadi sebelum mengajar sudah jelas arah belajar dan alat bantu yang digunakan biar pembelajaran lebih teratur dan efektif. Yang ketiga, development, pembuatan media, itu maksudnya tahap pembuatan dan pengembangan media pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Di tahap ini guru mulai menyiapkan materi, desain, dan fitur media supaya siap digunakan untuk proses belajar. Implementation, penerapan media, itu artinya tahap menggunakan media pembelajaran langsung di kelas atau saat proses pembelajaran berlangsung. Di sini guru mencoba menerapkan media yang sudah dibuat supaya membuat siswa memahami materi dan lebih mudah dan menarik. Yang kelima, evaluation dan perbaikan, itu maksudnya tahap menilai apakah media dan pembelajaran yang digunakan sudah efektif dan belum. Dari hasil penilaian itu, guru bisa tahu kekurangan dan melakukan perbaikan supaya pembelajaran ke depannya jadi lebih baik. Model pembahasan Azure mencakup 5 elemen. Yang pertama, analisis peserta didik, itu artinya guru